Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Justian. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal untuk yang akan uji kompetensi ya, khususnya bagi teman-teman di DJP yang akan melaksanakan uji kompetensi. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembahasan soal terkait materi KUP. Nah, hari ini kita membahas latihan soal mengenai PPH atau pajak penghasilan. Jadi, dan ini sifatnya hanya membantu ya. Jadi, bukan berarti apa yang saya sampaikan itu pasti benar juga seperti itu. Jadi, ini hanya membantu saja buat teman-teman untuk bisa apa ya lebih mengerti tentang soal-soal yang ada di apa namanya dalam latihan tadi ya, dalam latihan uji kompetensi ini. Oke, kita coba buka soal latihannya dulu. Oke, jadi dalam ini kita membahas tentang pembahasan latihan soal untuk uji kompetensi 2023 khususnya untuk materi PPH ya atau pajak penghasilan. Nah, di PPH sendiri itu ada sekitar 9 bab ya, 9 bab terkait pajak penghasilan total ya. Jadi mulai dari PPH output, PPH orang pribadi, PPH badan, kemudian sampai tentang koreksi fiskal dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang bab pertama adalah tentang karakteristik, ketentuan material dan ketentuan formal PPH gitu ya, pajak penghasilan. Soal yang pertama adalah dari hal-hal berikut yang merupakan karakteristik dari pajak penghasilan adalah sebentar. Oke. Nah, karakteristik PPH itu yang jelas adalah dia termasuk pajak subjektif. Karena kalau objektif tidak langsung itu biasanya adalah PPN gitu ya. PPN karakteristiknya adalah pajak objektif dan juga pajak tidak langsung. Artinya dibebankan apa? Pajaknya dibebankan ke konsumen tapi dibayarkannya oleh si penjual. Sementara kalau PPH itu subjektif dan langsung. Artinya dikenakan ke orang yang memiliki penghasilannya, jadi ke subjeknya dan langsung ya. Jadi ke langsung orang yang memang apa harus membayar pajak seperti itu. Sementara kalau pajak daerah ya tentu saja bukan ya seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah B ya seperti itu. Berikutnya nomor 2 adalah ketentuan material PPH mengatur hal-hal berikut. Yang menjadi highlight adalah materialnya ya gitu atau kata-kata material. Nah, untuk material berarti itu bisa subjek, bisa objek dan juga tarif. Sementara kalau cara pembayaran itu adalah sifatnya formal. Cara pembayaran itu biasanya sifatnya formal dan itu ada di Undang-Undang KUP ya. Makanya kalau di KUP itu adalah tentang secara formal atau secara umum gitu ya, cara pembayaran, cara pelaporan, kemudian kalau misalkan keterlambatan seperti apa dan sebagainya. Intinya formal yang mengatur secara umum. Tapi kalau isinya itu ada di PPH, Undang-Undang PPN, Tax Treaty, pajak berganda, kemudian pajak daerah dan sebagainya. Itu adalah undang-undang yang sifatnya material. Oke, jadi di sini jawabannya adalah karena ini kecuali ya, maka jawabannya adalah yang D seperti itu. Oke, kita berikutnya. Nomor 3, salah satu sumber hukum yang mengatur ketentuan formal tadi ya, sudah dibahas karena ini sifatnya formal, maka itu adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti itu. Sementara kalau yang lainnya, ini adalah yang sifatnya material. Jadi tax treaty, kemudian PPH, P3B itu semuanya yang sifatnya material. Kemudian yang dimaksud dengan destinataris ya, destinataris eh, dari kata destination atau tujuan ya, jadi yang atau sasaran seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah pihak yang menjadi sasaran undang-undang untuk dikenakan pajak gitu ya, seperti itu. Jadi ini kata kuncinya. Jadi jawabannya adalah di sini adalah B. Kemudian nomor 5 atau nomor terakhir di bab yang pertama, di bawah ini merupakan perundang-undangan yang tidak dapat mengatur pajak penghasilan. Nah, di sini tentu saja adalah Perda ya. Kenapa? Karena pajak penghasilan itu adalah pajak pusat, pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Berarti aturannya pasti tidak akan terbit di peraturan daerah.
pasti terbitnya ya di PMK, peraturan presiden, kemudian undang-undang dan sebagainya. Tidak mungkin ada di Perda karena dia sifatnya pajak penghasilan. Tapi kalau kayak PBB, pajak tanah, pajak restoran dan sebagainya itu bisa saja diterbitkan oleh Perda. Oke, itu adalah yang bab pertama ya, bab tentang tadi tentang apa namanya ketentuan formal dan juga material tentang PPh. Nah, kita masuk ke yang lebih teknis lagi. Ini adalah subjek pajak penghasilan. Siapa saja subjek pajak penghasilan itu? Secara umum, kalau sebelum kita masuk ke soal, secara umum subjek pajak penghasilan itu ada orang pribadi, kemudian wajib pajak badan, kemudian BUT, bentuk usaha tetap, dan yang terakhir adalah warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi ini eh, menggantikan kewajibannya yang meninggalkan warisan ya, atau orang yang meninggal. Jadi kalau misalkan seorang wajib pajak meninggal, kemudian dia meninggalkan warisan, maka atas warisan tersebut itu menjadi subjek pajak gitu. Jadi tadi ada empat ya, orang pribadi, badan, BUT, dan juga warisan yang belum terbagi. Nah, untuk soal yang pertama, di bawah ini merupakan subjek pajak. Kecuali, di sini adalah kecuali ya, maka yang bukan subjek itu adalah berarti Kedutaan Besar Inggris. Kenapa? Karena mereka bukan subjek ya. Mereka adalah otoritas lain di negara kita gitu ya. Jadi atas penghasilan yang diperoleh, orang-orangnya yang bekerja di situ selama bukan WNI dan sebagainya, selama tidak memiliki penghasilan lain di luar pekerjaan mereka sebagai kedutaan, itu tidak dikenakan pajak. Jadi mereka bukan subjek dan penghasilannya pun juga bukan objek gitu. Sementara kalau yang lain, PNS, partai, yayasan itu semuanya adalah subjek tadi ya, bisa badan, bisa orang pribadi. Kemudian nomor dua, berikut adalah kriteria orang pribadi di sini yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Kecuali jawabannya di sini adalah B ya. Sorry, jawabannya adalah A, warga negara Indonesia. Jadi kalau di aturan yang sekarang di undang-undang setelah terbit undang-undang eh, cipta ker- eh, cipta kerja atau iya kalau nggak salah cipta kerja itu kalau dulu sebelum adanya undang-undang atau undang-undang yang lama ya, itu WNI itu sudah pasti menjadi subjek pajak dalam negeri gitu. Jadi walaupun dia tinggal di luar negeri, jadi misalkan saya tinggal lama di luar negeri karena mungkin kuliah atau mungkin bekerja di sana, maka saya statusnya walaupun di luar negeri, saya statusnya adalah subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau sekarang eh, walaupun saya WNI, tapi karena saya tinggal di luar negeri, maka itu tetap dianggap sebagai subjek pajak luar negeri ya. Jadi walaupun dia WNI, tapi kalau misalkan ternyata tinggalnya kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, itu dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Tapi kalau WNI tinggal di Indonesia, ya sudah, itu berarti subjek pajak dalam negeri. Jadi eh, seperti itu ya aturan-aturan yang terbaru. Kalau yang bertinggal-tinggal di Indonesia pasti jelas dalam negeri lebih dari 183 hari mau dia WNI, mau dia WNA itu dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri maupun mempunyai tinggal niat di Indonesia. Jadi katakanlah seorang ekspatriat baru datang ke Indonesia bekerja di kontrak di Indonesia misalkan dalam waktu 1 tahun. Walaupun dia belum 1 tahun tinggal di Indonesia, tapi karena dia sudah dikontrak, maka itu dianggap sebagai sudah berniat tinggal. Sudah berniat tinggal, maka itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Artinya dia nanti harus membuat NPWP. Seperti itu. Oke, ini adalah nomor 2. Berikutnya, kewajiban atas pajak subjektif suatu warisan yang belum terbagi ya, yang belum terbagi dimulai pada saat kapan? Pada saat pewarisnya meninggal dunia. Karena kalau kalau belum meninggal ya warisan itu belum belum menjadi subjek pengganti seperti itu. Jadi warisan yang belum terbagi ini adalah sebagai pengganti bagi pewaris yang meninggal tadi gitu. Dengan catatan dia ada kegiatan usaha dan sebagainya ya. Artinya warisan yang belum dibagikan itu menggantikan kewajiban bagi si pewaris tadi. Jadi misalkan katakanlah si pewaris
dia punya usaha, katakanlah perusahaan seperti itu ya, atau UMKM, kemudian dia meninggal, atas pajak yang seharusnya disetor karena usaha tadi itu kita ambil dari warisan yang belum dibagikan. Jadi ketika sudah diambil kewajiban perpajakannya, sudah disetorkan, sudah dilaporkan, baru setelah itu silakan dibagikan, kemudian atas NPWP pewaris yang meninggal tadi itu bisa dihapuskan. Jadi mekanismenya seperti itu. Oke, jadi di sini jawabannya adalah B. Yang nomor 4, subjek pajak dalam negeri menjadi subjek pajak luar negeri wajib memenuhi syarat sebagai berikut. Kecuali di sini jawabannya adalah, karena di sini kecuali ya, subjek pajak dalam negeri menjadi subjek luar negeri. Jadi artinya dia pindah ke luar negeri. Maka di sini jawabannya adalah, sebentar. Oke, jadi kalau berada di luar negeri itu sama ya tadi ya, mau WNA mau WNI itu sama, batasannya adalah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Bertempat tinggal di luar artinya dia sama SKD. SKD ini juga termasuk salah satu syarat ya, kalau dia subjek pajak luar negeri. Kemudian di sini memiliki pusat kegiatan utama di Indonesia, di luar Indonesia. Tapi kan eh, itu kegiatan usahanya. Orangnya sendiri tinggal di mana seperti itu. Jadi kan belum 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 ketahuan ya seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Oke, berikut merupakan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu sederhananya adalah kantor cabang perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia gitu ya. Misalkan di sini contohnya berarti Bank of Tokyo yang ada di Jakarta. Jadi Bank of Tokyo yang pusatnya di Jepang, pusatnya di Tokyo, dia memiliki penghasilan di Indonesia, dia mendirikan kantor cabang, kantor perwakilan di Indonesia, maka itu sudah dianggap sebagai bentuk usaha tetap. Seperti itu. Sementara yang ini, Sekretariat ASEAN dan Perserikatan PBB itu bukan subjek pajak tadi ya, karena organisasi internasional yang bukan yang nirlaba ya, istilahnya yang nirlaba itu bukan termasuk subjek pajak. Jadi ini jawabannya. Oke, berikutnya sekarang bab yang nomor 3, tadi subjek, sekarang ke objek sekarang. Nah, untuk objek PPh sendiri, eh, di pasal 4 ayat 1 terkait objek sendiri, penghasilan sendiri dikelompokkan menjadi paling tidak ada tiga ya penghasilan yang dikelompokkan: penghasilan dari kegiatan usaha, penghasilan dari pekerjaan, dan penghasilan dari modal, dan penghasilan lain-lain. Jadi paling tidak ada 4 ya sumber penghasilan itu. Dari kegiatan usaha, misalkan kalau ya dia kegiatan usaha ya, dia buka restoran, buka toko dan sebagainya. Kemudian dari pekerjaan, misalkan kalau dia seorang pegawai negeri atau karyawan swasta, itu dari pekerjaan dia, karyawan. Penghasilan dari modal, misalkan katakanlah saya punya deposito, dapat bunga setiap bulan, itu penghasilan. Atau misalkan saya punya mobil, saya rentalkan, itu dari modal. Dan penghasilan lain-lain. Seperti apa contohnya? Misalkan eh, keuntungan karena selisih kurs, kemudian mendapatkan hadiah undian atau hadiah perlombaan seperti itu, maka itu dianggap sebagai penghasilan lain-lain. Nah, di sini berarti karena dia kecuali, maka jawabannya adalah penghasilan yang bukan dari usaha, gitu ya. Ini nggak jelas gitu ya. Sementara kalau yang A, C, dan D itu jelas, gitu ya. Penghasilan lain-lain dari modal dan dari pekerjaan. Oke. Nah, berikutnya, ini ada yang dimaksud dengan natura. Apa sih yang dimaksud dengan natura? Jadi, ada yang namanya natura dan ada yang namanya kenikmatan. Natura itu pada dasarnya atau sederhana adalah penghasilan yang diterima bukan dalam bentuk uang. Kan kalau kita bicara definisi penghasilan adalah penghasilan yang diterima dalam bentuk uang atau dengan nama apa? Dengan nama dan dalam bentuk apapun gitu ya. Kalau definisinya artinya bukan hanya sekedar uang, penghasilan itu bisa berupa barang, bisa berupa fasilitas, bisa berupa diskon dan sebagainya, itu adalah penghasilan. Nah, natura itu adalah yang bersifat barang. Misalkan eh, ketika mau misal em, hari raya,
mendapatkan parcel misalkan. Itu termasuk natura. Tapi kalau kenikmatan itu adalah fasilitas. Misalkan perusahaan em, mempunyai fasilitas medical check up gratis setiap minggu gitu ya, misalkan. Itu adalah kenikmatan. Jadi kalau natura itu yang bersifat barang, kalau kenikmatan itu bersifat fasilitas, bisa kesehatan, bisa mungkin diskon dan sebagainya. Itu tadi ya, natura dan kenikmatan. Nah, berarti jawabannya di sini adalah bagian nomor ini adalah yang D ya, seperti itu. Oke, berikutnya nomor 3, penghasilan dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan seterusnya ini ya. Nah, di sini merupakan salah satu pertimbangan pajak yang bersifat final. Final itu artinya selesai gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah pertandingan ketika sudah sampai ke babak final itu kan berarti sudah pertandingan terakhir. Nah, disebut final karena itu secara administrasi, secara penghitungan itu relatif lebih sederhana, relatif lebih mudah. Contoh konkretnya UMKM gitu ya, pajak UMKM. Ya sudah, ketika kita punya usaha UMKM, pajaknya ya cukup 0,5% aja setiap bulan. Nggak perlu itu ada PTKP, nggak perlu itu ada norma, pembukuan, dan sebagainya. Artinya relatif lebih sederhana. Nah, kalau seperti itu berarti jawabannya adalah berkurangnya beban administrasi baik bagi WP maupun bagi DJP ya, karena relatif lebih sederhana. Walaupun ada beberapa kelemahan ya, misalkan di final itu tidak mengakui kerugian, mungkin secara eh, general mungkin tidak terlalu adil dan sebagainya, karena dia mengambil eh, langsung gitu ya. Jadi penghasilan langsung dikalikan tarif seperti itu. Tidak tidak apa namanya? Tidak melihat eh, misalkan apakah wajib pajak ini untung atau rugi seperti itu. Oke, itu di nomor 3. Nomor 4 adalah berikut penghasilan yang tidak dikecualikan dari objek pajak. Artinya ini berarti tidak dikecualikan itu artinya dikenakan pajak ya, gitu. Nah, kalau seperti ini ada sisa lebih yayasan non profit, kemudian iuran dana pensiun, laba yang diterima oleh direktur dari komanditer dan antara A dan D ini hampir sama. Sama-sama sisa laba atau sisa lebih dari yang diterima oleh yayasan gitu ya atau lembaga nirlaba. Yang membedakan adalah di sini ditanamkan kembali sementara di sini tidak ditanamkan kembali. Nah, kalau misalkan sebuah lembaga nirlaba kemudian dia mendapatkan bantuan, nah, atas bantuan itu masih ada sisa lebihnya. Nah, selama sisa lebih itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, itu bukan menjadi objek pajak, gitu ya. Jadi di sini ditanamkan kembali dalam bentuk sarana prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Tapi kalau di luar itu, kalau ternyata sisa lebihnya tidak ditanamkan, maka itu menjadi objek pajak. Gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Dividen atau penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah ini ya. Dividen untuk saat ini untuk badan dalam negeri ya. Jadi dividen yang diterima oleh badan dalam negeri itu murni tidak kena pajak gitu ya. Sementara kalau orang pribadi itu ada syarat-syarat tambahannya, ada juga dividen dari luar negeri, itu juga ada syarat-syarat tambahannya. Nah, yang menjadi kata kunci adalah diperdagangkan di bursa efek di sini. Nah, itu eh, masih dikenakan ini ya penghasilan dari luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Gitu. Jadi ini masih objek pajak seperti itu. Oke, berikutnya tadi sudah bab ketiga, sekarang bab ke nomor 4 sekarang. Biaya atau pengeluaran yang boleh dikurangkan atau yang tidak boleh dikurangkan. Atau istilahnya adalah deductible expense atau non-deductible expense di situ. Oke, yang pertama, yang salah dari pernyataan berikut adalah di sini jawabannya adalah C ya. Kenapa C? Karena di sini biaya yang diakui secara komersil selalu sama dengan fiskal. Artinya justru
komersil itu bisa saja berbeda dengan fiskal. Kenapa? Karena ketika sudah sampai ke fiskal itu pasti mengalami koreksi. Nah, yang namanya koreksi fiskal itu ada yang namanya beda tetap dan beda waktu. Beda tetap itu artinya di komersil boleh dibiayakan, di fiskal tidak boleh dibiayakan. Jadi pasti berbeda. Beda tetap namanya, pasti berbeda seperti itu. Makanya antara komersil dengan fiskal itu bisa saja atau hampir selalu ya tidak sama. Bisa saja sama, tapi lebih besar biasanya di komersil ketika nanti di fiskal itu biasanya akan dikoreksi gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, seperti ini. Yang nomor dua, beban-beban yang dapat dikurangkan dalam menghitung PPh di sini, kecuali ya di sini, maka semua jenis pajak itu boleh dibiayakan, kecuali PPh. Jadi PBB boleh, PPN boleh, pajak daerah boleh, itu semuanya boleh, kecuali PPh di sini. Jadi kalau PPh mau jenis apapun ya, mau pot-pot, mau orang pribadi, mau badan, itu semuanya tidak boleh dibiayakan. Jadi jawabannya adalah di sini D. Jadi khusus untuk pajak yang PPh itu tidak boleh dibiayakan. Nomor tiga, apabila premi asuransi dibayarkan oleh pemberi kerja di sini, maka kalau premi asuransi atau BPJS Kesehatan gitu ya, BPJS Kesehatan itu kan tarifnya adalah 5%. 4% itu dibiayai atau ditanggung oleh pemberi kerja dan 1%-nya ditanggung sendiri oleh pekerja. Nah, yang 4% yang ditanggung oleh pemberi kerja itu dianggap merupakan tambahan penghasilan. Jadi bagi pegawai merupakan tambahan penghasilan. Tapi kalau misalkan yang 1% tadi yang dibayarkan sendiri oleh karyawan itu bukan dianggap sebagai pengurang. Jadi untuk premi kesehatan ya atau BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan tambahan penghasilan, tapi kalau yang dibayarkan sendiri oleh karyawan itu bukan sebagai pengurang. Oke, jawabannya adalah B. 4. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak eh, adalah di sini kecuali ya. Maka kalau kecuali berarti tidak boleh dikurangkan ya. Di sini yang tidak boleh dikurangkan. Artinya ini non-deductible expense. Biaya perbaikan rumah pribadi jelas ya tidak boleh karena dia bukan termasuk yang ke dalam untuk kegiatan usaha. PPh jelas ya. Jenis semua PPh tidak boleh. Gaji yang diterima oleh anggota yang tidak termasuk atas saham itu bukan objek pajak gitu ya. Jadi tidak bisa dikurangkan, artinya yang boleh dikurangkan adalah biaya administrasi kantor. Ini kan untuk kegiatan usaha ya, jadi boleh menjadi biaya di situ. Kemudian nomor 5 di sini terkait dengan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan itu ada di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh ya, seperti itu, pasal 9 ayat 1. Kalau ayat 4 ayat 1 ini adalah eh, objek pajak, pasal 4 ayat 3 ini adalah bukan objek pajak, seperti itu. 5, harga perolehan atau pengalihan harta dan penilaian persediaan ya, seperti ini. PTM menjual tadi 5, PTM menjual kepada PTJ harganya adalah 60 juta. Nilai bukunya adalah 30 dan nilai pasarnya adalah 70 juta. Jika M dan J terdapat hubungan istimewa. Nah, kalau dia memiliki hubungan istimewa, harga jualnya adalah sesuai dengan harga pasar seperti itu. Maka jawabannya adalah yang 70 juta. Jadi walaupun dia jualnya 60, kalau dia ada hubungan istimewa, maka kita tetap pakai aturan umum ya, aturan bahwa itu harus sesuai dengan harga pasarnya. Kemudian nomor 2, PT MEF menyerahkan mesin untuk penyertaan modal. Kalau untuk penyertaan modal, yang dipakai di sini adalah nilai pasarnya. Jadi kalau penyertaan modal itu yang dipakai nilai pasar bukan nilai buku. Kemudian Tuan Roni menerima warisan. Nah, untuk warisan di sini yang dipakai di sini ada 3 nilai ya. 300 juta, 200, dan nilai pasarnya adalah 250 juta.
Nah, untuk warisan sendiri yang dibagikan itu kita menganut eh, di sini berarti menganut nilai bukunya ya, nilai sisa buku. Maka eh, maka nilai tersebut yang dicantumkan di SPT ya, misalkan adalah nilai sebesar 200 juta rupiah. Jadi nilai bukunya itu berapa? Jadi bukan nilai perolehan pada saat itu dibeli, tapi nilai buku atau nilai sisa mobil tersebut, bukan nilai pasarnya. Berikutnya, menyumbang sebuah mobil kepada yayasan. Nah, yayasan juga sama ya. Jadi seperti yang tadi juga, ini adalah nilai bukunya. Jadi untuk sumbangan itu adalah nilai buku. Jadi yang pakai adalah 45 juta. Kemudian metode penentuan harga pokok persediaan dilakukan dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Jadi dari kalimatnya sendiri itu kan berarti first in first out ya. Jadi kan ada beberapa metode penghitungan persediaan. Ada FIFO, ada LIFO. LIFO itu berarti last in first out gitu ya. Yang terakhir dibeli itu yang dikeluarkan. Tapi kalau di sini first in first out. Dan pajak mengakuinya adalah FIFO ya, gitu, bukan LIFO. First in first out. Jadi yang pertama dibeli, pertama yang dijual. Berikutnya sekarang nomor 6 tentang penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini PT ABC membeli mobil dengan nilai perolehan 120 juta. Memiliki masa manfaat 4 tahun. Ini asumsi berarti eh, abaikan saja ya mobilnya, padahal ya normalnya mobil itu masuk di kategori kelompok 2 atau bahkan kelompok 3 seperti itu. Nah, ini masa manfaat 4 tahun berarti masuknya ke kelompok 1. Nah, jika pembelian pada bulan Juli 2021, maka berapakah eh, penyusutan pada tahun 2021 ya dengan menggunakan metode garis lurus. Kalau 4 tahun berarti tiap tahunnya berarti dikalikan 25%. Artinya di sini em, kalau 120 kita bagi dengan 4 tahun hasilnya adalah 30 juta per tahunnya. Tapi berhubung dia baru belinya itu di bulan Juli, maka di pertengahan tahun ya, maka untuk penyusutan di tahun 2021 sendiri itu kita kalikan 6 per 12 ya, atau hanya setengahnya saja. Jadi yang 30 juta tadi kita kita bagi dengan setengah tahun. Maka jawabannya adalah sebesar 15 juta. Nomor 2, berikut adalah harta berwujud yang dapat menggunakan metode saldo menurun, kecuali di sini adalah bangunan ya. Bangunan tidak bisa menggunakan saldo menurun, hanya bisa menggunakan garis lurus. Bangunan permanen itu 20 tahun atau 5%, sementara kalau tidak permanen itu adalah 10 tahun. PT UMP mulai membangun sebuah gedung pada bulan Januari 2018. Pada bulan Juli 2020 selesai dibangun dengan total biaya sebesar 320 juta. Biaya penyusutan gedung pada tahun 2021, artinya kalau kalau 2021 kan berarti sudah penyusutan sudah setahun full ya, kecuali kalau pertanyaannya adalah 2020, maka kita bagi dengan setengah tahun. Jadi kalau tadi kan gedung gedung itu kan 20 tahun ya, 20 tahun, maka 320 kita bagi 20 tahun itu berarti sebesar 16 juta. Jadi jawabannya adalah di sini adalah 16 juta. Kecuali kalau tadi ya, misalkan yang ditanyakan adalah penyusutan tahun 2020, berarti sebesar setengahnya. Jadi sebesar 8 juta. Gitu ya, kalau 2020. Tapi kalau 2021, 2022, dan seterusnya, maka penyusutan setiap tahunnya adalah sebesar 16 juta rupiah. Metode amortisasi yang boleh digunakan untuk tujuan fiskal adalah sebagai berikut, kecuali di sini adalah jumlah angka tahun ya, karena kalau satuan produksi, saldo menurun, garis lurus itu diperbolehkan. Biasanya kalau satuan produksi itu biasanya terkait dengan apa pertambangan, migas, kemudian perkebunan dan sebagainya ya. Biasanya ini untuk objek-objek PBB P3 biasanya seperti itu.
Kemudian di sini contohnya ini ya, amortisasinya. PT HTN memperoleh hak pengusahaan hutan yang mempunyai potensi. Jadi potensinya sendiri adalah sebesar 10 juta ton kayu dengan biaya sebesar 500 juta. Pada tahun 2021, jumlah produksi realisasinya, jadi yang terrealisasi itu hanya 4 juta ton dari potensi sebesar 10 juta tadi. Nah, berapakah amortisasi untuk tahun 2021-nya? Nah, untuk amortisasi selain tambang itu maksimal adalah 20%. 20% dari mana? Dari 4 juta dibagi 10 juta. Artinya kan itu 40% ya. 4 dibagi 10. Nah, karena angka itu di atas 20%, maka yang tetap diperkenankan adalah hanya 20% saja. Jadi 20% kali 500 juta. Maka jawabannya adalah 100 juta rupiah. Gitu. Jadi 20% kali biaya yang timbul sebesar 500 juta, maka amortisasi tahun 2021-nya adalah sebesar 100 juta rupiah. Kompensasi kerugian, pemajakan atas penghasilan keluarga, dan PTKP ya. Jadi di bab 7 ini terkait dengan PTKP dan juga kompensasi. Oke, yang pertama adalah apabila dalam 1 tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian dan itu dikompensasikan ke penghasilan lainnya. Jadi kalau kompensasi rugi kemudian dialihkan ke pos yang lain gitu ya, maka itu dianggap sebagai kompensasi horizontal. Jadi tetap di tahun yang sama seperti itu. Sementara kalau dikompensasikan ke beda tahun, misalkan ke tahun berikutnya, maka itu termasuk adalah kompensasi vertikal. Nah, kompensasi vertikal sendiri itu maksimalnya adalah 5 tahun di sini. Jadi misalkan tahun ini rugi, tahun depannya untung, itu dikompensasikan ke tahun berikutnya. Tahun depannya untung lagi, itu dikompensasikan lagi sampai dengan itu habis. Tapi kalau misalkan ternyata setelah 5 tahun sampai dengan 5 tahun itu masih ada rugi, maka di tahun ke-6 kerugian itu tidak bisa dikompensasikan kembali. Jadi misalkan tiap tahunnya dia kompensasi terus gitu ya, sampai di tahun ke-5. Ternyata masih ada kerugian sebesar 50 juta. Ya sudah, 50 juta itu tidak bisa kita bawa ke tahun ke-6 gitu. Jadi tetap harus habis di situ gitu. Jadi ya nggak bisa jadi angus 50 jutanya. Nomor 3 sekarang berikut yang merupakan anggota semenda di sini. Anggota semenda itu adalah anggota sedarah dari pasangan kita. Jadi misalkan katakanlah saya punya istri, nah anggota sedarah istri saya itu kan berarti orang tuanya dan juga anaknya yang bukan saudara dengan kita. Itu artinya apa? Berarti ya mertua dan juga anak tiri. Jadi semenda itu garis lurus ya, satu garis lurus ke bawah dan ke atas itu berarti mertua di sini dan juga anak tiri. Maka karena ini kecuali, maka jawabannya adalah anak kandung. Jadi PTKP itu hanya ada, untuk tanggungan itu hanya ada 5 orang ya, orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri, dan juga anak angkat. Anak angkat yang secara hukum sudah sah ya, seperti itu. Jadi selain itu tidak bisa jadi tanggungan PTKP. Kemudian kapan penerapan ketentuan PTKP ditentukan pada awal tahun. Jadi misalkan tahun 2023 misalkan. Tahun 2023 posisi dia adalah menikah, belum memiliki anak gitu ya, menikah belum memiliki anak. Kemudian anaknya baru lahir itu di pertengahan tahun misalkan. Maka PTKP tahun 2023-nya adalah tetap yang K0, kawin tanpa tanggungan gitu ya, karena dia belum memiliki anak tadi. Ketika nanti anaknya lahir di pertengahan tahun, maka PTKP-nya berubah di tahun berikutnya menjadi K1 misalkan gitu. Jadi hanya bisa ditentukan di awal tahun saja gitu. Walaupun di pertengahan tahun ada perubahan ya, misalkan ada yang meninggal, ada yang melahirkan dan sebagainya, itu tetap dipakainya adalah angka atau ketentuan di awal tahun. Besarnya PTKP apabila seorang istri digabung, maka ya sama seperti 2 orang ya.
kan satu orang itu kan 54 juta. Artinya kalau digabung berarti 54 ditambah 54 juta juga. Maka jawabannya adalah di sini 54 juta. Jadi kalau misalkan ada ketentuan KI1 gitu ya, kawin, istri plus satu tanggungan. Itu berarti PTKP-nya berapa? 54 juta untuk diri sendiri, 54 juta lagi untuk istri yang digabung, kawin, itu berarti tambah 4,5 juta plus tanggungan satu orang anak tadi adalah 4,5 juta lagi. Jadi 54 kali 2 ditambah dengan 4,5 juta karena dia menikah dan 4,5 juta lagi karena dia mendapatkan atau memiliki satu tanggungan. Kemudian bab ke-8, penghitungan pajak penghasilan terutang. Oke, jadi di bab 8 ini eh, berikut merupakan contoh koreksi, harusnya mungkin ini namanya adalah koreksi positif ya. Kenapa? Karena yang di sini adalah biaya-biaya yang dikurangkan gitu ya. Jadi kalau sederhananya koreksi positif itu berarti biayanya turun, pajaknya naik gitu ya, atau labanya naik. Jadi positif berarti biayanya turun, ke negatif pendapatannya yang turun gitu ya. Nah, kalau di sini contoh koreksi negatif di sini kecuali biaya terkait kepentingan pribadi pemegang saham ini juga harus dikoreksi gitu ya. Artinya koreksi positif, biayanya dicoret. Biaya sanksi, semua jenis sanksi itu tidak boleh dibiayakan, artinya ini adalah non-deductible expense. Biaya PPh, pasal 23 sama ya. Jenis PPh apapun itu tidak boleh dijadikan biaya seperti itu. Maka jawabannya adalah yang D. Biaya perawatan mobil dinas komisaris sebagai bagian dari imbalan kerja. Artinya di sini dianggap sebagai natura ya, natura yang dianggap sebagai objek pajak gitu ya. Karena nanti kan ada aturan terbaru terkait natura. Jadi natura tidak semuanya tidak dikenakan pajak, jadi ada natura yang dikenakan pajak nantinya. Gitu. Wajib pajak berikut ini dapat memberitakan kepada Dirjen Pajak untuk menggunakan NPPN, Norma Pemberitahuan Penghasilan Neto. Nah, yang harus jadi catatan adalah untuk penggunaan norma, si wajib pajaknya ini harus melaporkan maksimal 3 bulan di awal di tahun pajak tersebut. Jadi misalkan tahun pajak 2022, maka eh, wajib pajak itu harus sudah memberitahukan ke DJP maksimal adalah bulan Maret tahun 2022. Jadi 3 bulan di awal, bukan 3 bulan tahun berikutnya ya, tapi 3 bulan di awal. Nah, jadi di sini dan NPPN itu untuk orang pribadi ya biasanya. Jadi di sini Tuan Adi buka praktek dokter dengan omset rata-rata tahun 2021 adalah 1 miliar per bulan. Nah, kalau norma itu kan batasannya 4,8. Boleh pakai norma, tapi kalau sudah di atas 4,8 miliar setahun, itu sudah harus pembukuan. Jadi dia tidak boleh pakai norma. Nah, di sini kan kalau per bulan kan otomatis ya sudah di atas 4,8 ya, maka coret. ABC manufaktur ember plastik dengan omset 2021 sebesar 4,9. Ini tadi ya, sama juga di atas 4,8. Tuan Tigor, usaha dagang memilih dikenakan PPh secara umum, terdaftar sejak 2019, omsetnya 1,5 miliar. Nah, ini tadi ya, orang pribadi. Dan yang C, CV udah biasa, jasa catering, memilih dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan saat terdaftarnya adalah tahun 2020, omset tahun 2021 adalah sebesar 2 miliar. Jadi kalau sudah ditentukan ketentuan umum, maka ya sudah dia pakai yang ketentuan umum gitu. Maka jawabannya di sini adalah eh, C ya, pemberitahuan norma. Jadi tadi ya yang jadi catatan adalah pemberitaan norma harus sudah disampaikan maksimal 3 bulan pertama gitu ya. Jadi maksimal kalau 2023 ini berarti maksimal nanti di tanggal 31 Maret 2023. Yang nomor 3 terkait dengan jasa konstruksi ya. Jasa konstruksi itu ada tambahan lagi yakni tentang pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi kalau ada kata-kata terintegrasi maka
itu adalah yang terbaru ya, seperti itu. Maka di sini jawabannya adalah yang C ya. Jadi saat ini tarif jasa konstruksi itu termasuk dibedakan menjadi konsultasi, pekerjaan, dan pekerjaan yang sifatnya terintegrasi. Penghasilan tertentu ini dikenakan final kecuali. Jadi kalau ini berarti yang non final ya. Pertama, uang manfaat pensiun ini adalah yang dibayarkan sekaligus. Ini masuknya adalah PPh pasal 21 final. Penghasilan istri semata-mata dari pemberi kerja itu nanti dimasukkan di PPh final di SPT suaminya. Honorarium yang diterima oleh PNS itu juga PPh pasal 21 final. Maka yang terakhir adalah pasal 21 biasa ya. Jadi peserta kegiatan yang menerima penghasilan atau menerima honor atau menerima hadiah itu kenanya adalah PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Kemudian di sini adalah PP 23 tahun 2018. Ini artinya berarti terkait dengan wajib pajak UMKM ya, seperti itu. Nah, kalau seperti ini berarti pernyataan yang benar. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, jadi kalau pekerjaan bebas itu tidak bisa pakai UMKM ya. Jadi katakanlah kayak dokter, notaris itu nggak bisa pakai UMKM. B, wajib pajak yang dikenakan PP 23 bertransaksi dengan pemotong atau pemungut harus mengajukan surat keterangan kepada DJP ya, atau istilahnya di sini suket ya, surat keterangan. Seperti itu. C, jangka waktu ketentuannya bersifat final adalah 4 tahun untuk yang berbentuk PT. Ini salah, karena kalau PT itu hanya 3 tahun. Yang 4 tahun itu adalah CV, firma, koperasi, dan saat sekarang itu adalah ditambah dengan BUMDes dan PT perorangan. Tapi kalau PT itu hanya 3 tahun saja. Dan yang terakhir, eh, peredaran bruto itu adalah jumlah 1 tahun, tapi di sini catatannya adalah tidak termasuk bruto dari cabang. Padahal harusnya masuk. Jadi semua cabang itu tetap digabungkan. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Jadi ketika kita transaksi dengan pemotong atau pemungut, maka kita sebaiknya membuat atau mengajukan namanya surat keterangan ya, atau suket PP 23. Supaya ketika kita dipotong pajak oleh mereka, itu tidak dipotong pasal 22 atau pasal 23, tapi mereka motongnya adalah 0,5%, seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, bab 9, tentang pelunasan pajak dalam 1 tahun pajak berjalan. Oke, di sini pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan adalah kecuali. Selain potput ya, maka selain potput berarti pasal 25. Jadi kalau pasal 21, 22, 23 itu adalah potput dan itu bisa dikreditkan. Jadi jadi termasuk ke dalam kredit pajak. Nomor 2, penghasilan yang merupakan objek pemotongan pasal 21 di sini kecuali ya, pasal 21 kecuali gaji yang diterima pegawai masuk, honorarium yang diterima peserta masuk, sewa mobil. Nah, sewa mobil ini berarti kenanya adalah PPh pasal 23. Komisi penjualan juga sama ya, kenanya PPh pasal 21. Jadi jawabannya adalah yang C, karena ini dipotongnya pasal 23 atas sewa. Walaupun si penyewanya ini atau si yang menyewakan ya, yang menyewakan ini orang pribadi tetap dikenakan adalah pasal 23. Nomor 3, PT Seati menerima pembayaran sebesar 20 juta atas penjualan 3 unit kepada KPP Pratama Ceria. Nah, berarti ini sebagai pemungut ya. Nah, kalau seperti itu, karena dia bertransaksi dengan bendahara instansi pemerintah, maka kenanya adalah PPh pasal 22. Jadi kalau pasal 22 itu salah satunya adalah kalau misalkan kita transaksi dengan instansi pemerintah ya, atau bendaharawan pemungut, seperti itu. Firma sukses selalu membayar bunga pinjaman sebesar 10 juta setiap bulannya atas pinjaman yang dibayarkan kepada bank bunga. Jadi kalau bunga yang diterima oleh bank itu tidak dilakukan pemotongan. Seperti itu. Jadi kecuali misalkan katakanlah kita bayar bunga ke
ke perusahaan lain misalkan ya. Jadi ada perusahaan lain meminjamkan uangnya ke kita gitu ya. Kita bayar bunga ke mereka. Nah, kita potong pasal 23. Tapi kalau kita pinjamnya ke bank, maka kita tidak bisa memotong PPh pasal 23. Gitu ya, karena ada mekanismenya sendiri. Jadi apabila kita bayar ke bank bunganya itu tidak kita tidak lakukan pemotongan. Nomor 5 atau yang terakhir, PT XYZ pada tahun 2020 memiliki penghasilan pajak penghasilan terutang sebesar 150 juta. Pasal 22 dan 23-nya atau kredit pajaknya ya, kredit pajaknya sebesar 10 dan 20 juta. Berapakah angsuran pasal 25 tahun 2021? Sederhananya adalah berarti 150 juta dikurangi kredit pajak, berarti dikurangi 10 dan 20, artinya masih tersisa pajak yang masih harus dibayarkan sebesar 120 juta. Jadi pasal 29-nya kekurangan bayar ya, kurang bayar tahunannya sebesar 120 juta. Nah, dari 120 juta tadi itu tinggal kita bagi saja 12 bulan. Itu adalah angsuran pasal 25 tahun berikutnya. Maka di sini dari 120 juta kita bagi 12 bulan hasilnya adalah 10 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian terkait pembahasan PPH ya. Semoga teman-teman yang sedang belajar untuk uji kompetensi semoga bisa lulus dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi juga dan bagi teman-teman khususnya untuk yang di DJP. Dari saya terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.